Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Prodi Pendidikan Ekonomi yang beranggotakan yang pertama Irfan Maulana, yang kedua Diana Tunjung Rizky, yang ketiga Anissa Nur Endah, dan yang keempat Pranita Tiara Isnaini. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pasar monopoli untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikroekonomi 1. Pengertian pasar monopoli. Monopoli merupakan kegiatan menguasai atas produksi atau pemasaran barang dan menguasai penggunaan jasa oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha tertentu. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Berikut ini merupakan contoh dari bentuk pasar monopoli, yaitu PT Pertamina, PT Perusahaan Listrik Negara atau bisa disebut PLN, dan PT Kereta Api. Ini merupakan dari Persero. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor monopoli. Yang pertama, yaitu perusahaan mempunyai sumber daya eksklusif dan unik. Seperti yang kita ketahui bersama, jika suatu perusahaan ataupun perorangan mempunyai dan menguasai sebuah sumber daya yang tidak dapat dimiliki maupun tidak dapat dikuasai oleh perusahaan bisnis lainnya, maka dari situ dapat kita simpulkan bahwa perusahaan atau perseorangan yang dapat menguasai sumber daya tersebutlah yang dapat menghasilkan suatu produk. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu berupa kebijakan pemerintah atau hak eksklusif. Nah, pada biasanya, pemerintah dapat memberikan hak kepada suatu perusahaan ataupun perseorangan untuk melakukan monopoli. Nah, hal ini bertujuan supaya perusahaan bisnis atau perseorangan dapat memproduksi suatu produk yang dianggap penting bagi pemasukan industri dalam negeri. Nah, pada biasanya, pemerintah memberikan jaminan dalam bentuk peraturan dengan tenggat waktu relatif cukup lama. Hal ini berarti dalam masa pemberian hak tersebut, hanya organisasi bisnis atau perseorangan yang diberi hak sajalah yang dapat menghasilkan dan juga menggandakan suatu produk. Nah, pada biasanya, pemerintah memberikan hak itu berupa hak cipta, hak paten, dan juga hak usaha eksklusif. Nah, untuk faktor yang terakhir yaitu dapat menikmati skala ekonomi. Seperti yang kita ketahui bersama, pada saat ini hampir seluruh bidang ekonomi itu memanfaatkan teknologi. Nah, pemanfaatan teknologi ini dirasa dapat meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam proses produksi. Nah, kondisi ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan atau perseorangan hanya akan menikmati skala ekonomi yang besar jika diikuti tingkat produksi yang besar pula. Nah, pada saat suatu perusahaan atau perseorangan telah mencapai titik di mana biaya produksi mencapai minimal dengan jumlah produksi hampir menyamai jumlah permintaan yang ada di pasar, maka suatu organisasi atau perseorangan tersebut dapat menurunkan harga barangnya. Nah, hal inilah yang dapat menyebabkan perusahaan atau perseorangan yang lain tidak berani memulai bisnis dan juga tidak dapat bersaing dengan perusahaan monopoli. Selanjutnya, hambatan bagi produsen lain untuk memasuki pasar. Yang pertama, hambatan-hambatan legalitas. Hambatan secara hukum dalam kurung legal barriers to entry secara umum disebabkan menjadi dua hal, yaitu hambatan masuk karena peraturan perundang-undangan dan hak khusus, serta hambatan masuk karena adanya hak kekayaan intelektual dalam kurung hak eksklusif. Yang kedua, hambatan teknologi. Berpacu pada teknologi yang digunakan saat ini, ketidakmampuan bersaing secara teknis menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Yang selanjutnya, hambatan modal. Memerlukan modal yang besar untuk bersaing dan memproduksi barang yang sejenis. Ciri-ciri pasar monopoli. Pertama, jenis barang yang diproduksi tidak ada penggantinya yang mirip. Kedua,
Penjual memiliki kemampuan menentukan harga atau price taker. Ketiga, penjual baru sulit memasuki industri. Keempat, industri yang terdiri dari satu perusahaan. 5. Promosi iklan kurang diperlukan. Kelebihan pasar monopoli dan kekurangan pasar monopoli. Kelebihan dari pasar monopoli yaitu 1. Pasar monopoli dapat menghasilkan ide, inovasi, dan kreativitas baru. Kedua, pasar monopoli selalu berusaha melakukan pengembangan produk melalui research dan development. Ketiga, pasar monopoli menemukan efisiensi dalam pengadaan produk sejenis. Sedangkan untuk kekurangan pasar monopoli, yang pertama, memicu perkembangan pasar gelap. Kedua, memungkinkan terjadinya eksploitasi konsumen dan tenaga kerja. Dan yang ketiga, penjual dapat bebas menentukan harga produksi. Marginal pendapatan dan permintaan. Pendapatan marginal adalah konsep sentral dalam ekonomi mikro yang menggambarkan pendapatan total tambahan yang dihasilkan dengan meningkatkan penjualan produk sebesar 1 unit. Permintaan marginal dalam ilmu ekonomi adalah perubahan permintaan akan suatu produk atau jasa sebagai tanggapan atas perubahan harga tertentu. Dalam kurva permintaan menunjukkan jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar dan bisa dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Kurva marginal pendapatan MR selalu di bawah kurva permintaan, memiliki intercept sama dengan permintaan pada sumbu P pada Q sama dengan 0, namun 2 kali lebih curam pada sumbu Q pada P sama dengan 0, karena ketika produsen harus menurunkan harganya untuk menjual lebih banyak barang, pendapatan marginal lebih kecil daripada harga. QD sama dengan 4 dikurangi 1/5 P, maka P sama dengan 20 dikurangi 5 QD. Diketahui, total revenue atau TR adalah P dikali Q, sehingga didapat 20 Q dikurangi 4 Q kuadrat. Sedangkan MR adalah turunan dari TR, sehingga didapat MR sama dengan 20 dikurangi 10 Q. Dilihat dari fungsi antara MR dan demand memiliki kesamaan konstanta, namun koefisien MR 2 kalinya dari demand. Jika kita lihat dari fungsi demand, akan mendapatkan kurva dengan P sama dengan 20 dan Q sama dengan 4. Sedangkan dari fungsi MR akan mendapatkan kurva dengan P sama dengan fungsi demand, yaitu P sama dengan 20 dan Q setengah dari fungsi demand, yaitu Q sama dengan 2. Untuk yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kurva pasar monopoli ketika perusahaan mengalami maksimalisasi profit, minimalisasi kerugian, dan juga mengalami PB atau dalam keadaan normal profit. Dapat kita lihat bahwa pada gambar sebelah kiri, penjual memperoleh laba maksimal ketika harga sebesar P1 dan kuantitas sebanyak Q1, di mana marginal cost berpotongan dengan marginal revenue. Adapun besaran laba yang didapatkan adalah area segi 4 berwarna hijau. Lalu jika kita bandingkan dengan gambar sebelah kanan, nah pada gambar sebelah kanan ini kurva AC atau average total cost berada di atas kurva permintaan atau demand, sehingga harga lebih rendah daripada average total cost. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa penjual mengalami kerugian. Adapun minimalisasi kerugian terpenuhi dengan penjualan produk sebanyak Q2 dan harga sebesar P2. Adapun besarnya kerugian minimal terlihat pada area segi 4 berwarna merah. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai
kurva pasar monopoli ketika perusahaan mengalami BEP atau dalam keadaan normal profit. Nah, setelah kuantitas output atau keluaran yang menghasilkan laba maksimal diketahui sebanyak Q1 dan harga yang bersedia konsumen bayar juga sebesar P1, maka pada saat itu ditemukan titik equilibrium yaitu titik V atau berupa titik keseimbangan. Adapun laba maksimal yang diperoleh produsen monopoli adalah sebesar area segi 4 berwarna hijau. Keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang pada pasar monopoli. Yang pertama, keseimbangan jangka pendek. Keuntungan akan maksimum atau keseimbangan jika MR sama dengan MC. Titik H adalah titik output di mana MR sama dengan MC. Jika perusahaan memproduksi lebih kecil output atau H1, maka akan mengorbankan sejumlah keuntungan. Oleh karena pada kenyataannya masih ada penerimaan ekstra atau extra revenue yang bisa didapatkan dari tambahan setiap unit yang diproduksikan dan dijual, yaitu antara H1 sampai dengan H. Walaupun biaya produksi per unitnya dari tambahan output tersebut lebih tinggi dari tambahan penerimaan yang didapatkan dari tiap unit output tersebut, penambahan tingkat output dari H ke H2 akan menurunkan keuntungan, karena tambahan biaya produksi lebih tinggi dari tambahan keuntungan yang didapatkan. Yang kedua, keseimbangan jangka panjang. Pada keseimbangan jangka panjang, monopolis berpotensi mendapatkan excess supply. Awalnya, pada keseimbangan jangka pendek, harga yang terjadi adalah P1 dan jumlah H1 di mana SMC1 berpotongan dengan MR atau A1. Karena produksi ini masih jauh lebih rendah dari perpotongan antara LMC dan MR atau A2. Monopolis akan menambah investasi sampai pada suatu keseimbangan jangka panjang, yaitu P2H2 yang tidak terletak LAC-min, berarti tidak pada efisien tertinggi. Selanjutnya, inefisiensi alokatif. Adanya kekuatan monopoli yang dimiliki dapat memicu munculnya penyalahgunaan alokasi sumber daya. Perusahaan monopoli bisa dengan sengaja membatasi produksi atau tingkat outputnya untuk bisa memaksimalkan keuntungan. Hal ini dilakukan dengan cara menetapkan harga yang sangat tinggi saat permintaan barang meningkat, namun tidak ditambah dengan persediaan barang, sehingga kenaikan harga akan menjadi naik, sehingga mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen, atau munculnya dead weight loss. Monopoli alami. Natural monopoly atau monopoli alami adalah pasar di mana skala ekonomi tercapai hanya jika ada suatu perusahaan yang memasok barang atau jasa. Monopoli ini lahir secara wajar dan alamiah karena kondisi objektif yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang menyebabkan perusahaan ini muncul dalam pasar tanpa bisa ditandingi dan dikalahkan secara memadai oleh perusahaan lain. Regulasi. Regulasi dalam bidang ekonomi merupakan suatu aturan untuk mengendalikan perilaku dalam bisnis, baik dalam bentuk batasan umum oleh pemerintah, regulasi industri, peraturan asosiasi perdagangan, dan lain sebagainya. Sehingga, dengan kata lain, regulasi ekonomi merupakan aturan dan etika yang harus dipenuhi oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan undang-undang itu, di Indonesia melarang kegiatan monopoli dan persaingan tidak sempurna karena bisa menyebabkan hilangnya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa.
Selain itu, diatur tentang posisi dominan atau keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar. Pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai diskriminasi harga. Diskriminasi harga ini terjadi ketika harga-harga yang berbeda dibebankan untuk produk yang sama, dan perbedaan harga tersebut tidak dapat dijelaskan dengan biaya-biaya. Adapun penerapan harga yang tidak diskriminatif itu berarti jika produsen menerapkan harga tunggal bagi setiap konsumen. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis diskriminasi harga. Yang pertama yaitu diskriminasi harga derajat 1. Nah, diskriminasi ini dilakukan dengan tujuan dan juga dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap konsumen berdasarkan reservation price. Nah, masing-masing konsumen ini dibedakan pada kemampuan daya beli masing-masing konsumen tersebut. Walaupun harga yang ditetapkan berbeda-beda, tetapi biaya yang dikeluarkan oleh produsen adalah sama. Yang selanjutnya yaitu diskriminasi harga derajat 2. Nah, diskriminasi ini dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda pada jumlah batch atau lot produk yang dijual. Nah, diskriminasi harga ini dilakukan karena perusahaan tidak memiliki informasi mengenai reservation price konsumen. Yang terakhir yaitu diskriminasi harga derajat 3. Diskriminasi ini dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda untuk setiap kelompok konsumen berdasarkan reservation price masing-masing dari kelompok konsumen tersebut. Nah, diskriminasi harga derajat 3 ini dilakukan karena perusahaan tidak mengetahui reservation price masing-masing konsumen. Akan tetapi, perusahaan mengetahui reservation price dari kelompok konsumen tersebut. Yang selanjutnya yaitu syarat bagaimana diskriminasi harga ini dapat terjadi. Yang pertama, sifat barang dan jasa memungkinkan untuk melakukan diskriminasi harga. Yang kedua, barang tidak dapat dipisahkan dari pasar satu ke pasar yang lain. Yang ketiga, sifat permintaan dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar haruslah berbeda. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak memerlukan biaya yang melebihi. Yang kelima yaitu tambahan keuntungan yang diperoleh tersebut, dan yang terakhir yaitu produsen dapat mengeksploiter beberapa sikap tidak rasional konsumen. Yang selanjutnya dari kelompok kami menyajikan beberapa contoh kebijakan diskriminasi harga. Yang pertama yaitu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan monopoli pemerintah. Misalnya adalah adanya tarif yang berbeda antara tarif listrik di Pulau Jawa dan juga tarif listrik di luar Pulau Jawa. Yang kedua yaitu tarif dasar listrik per kWh yang ditetapkan PLN lebih rendah untuk sektor rumah tangga yang mengkonsumsi listrik lebih sedikit daripada sektor rumah tangga yang mengkonsumsi listrik lebih umum. Dan yang terakhir yaitu kebijakan diskriminasi harga oleh jasa-jasa profesional. Misalnya dokter ahli bedah menetapkan harga operasi pembedahan untuk pasien VIP lebih tinggi daripada pasien dari bangsal umum.